Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi Jumat yang penuh barakah ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran lanjutan dari Jumat kemarin. Namun sebelumnya marilah kita tetap semangat dan berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kita dapat belajar tatap muka, walaupun mungkin di akhir-akhir nanti ya. Mudah-mudahan. Ya, lanjut. Kemarin kalian sudah membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi kalian sudah melaksanakan tugas, yaitu apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau melakukan hijrah. Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini adalah materi lanjutan strategi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan hijrah kemarin. Yang pertama yang beliau lakukan itu adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Jadi strategi Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid. Namanya ada yang tahu, yaitu masjid yang pertama dalam sejarah Islam itu dalam ketika Rasulullah hijrah. Kemudian beliau pun melakukan sholat Jumat yang pertama ketika hijrah itu, yaitu adalah Masjid Quba. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa nanti melakukan ziarah ke Masjid Quba ini. Namanya Masjid Quba. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke sana, luar biasa. Jadi di sana ternyata Rasulullah membangun peradaban yang pertama. Peradaban membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi SAW tidak saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama atau beribadah, tetapi sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Nah, ini yang dimaksud di sini Masjid Nabawi, tapi yang masjid yang pertama itu adalah Masjid Quba. Kemudian beliau melakukan perjalanan kurang lebih 5 km, kemudian sampai ke yang sekarang ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi yang dibangun Rasulullah itu adalah ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan antara sesama agama Islam, sesama umat yang beragama Islam. Kan di dalam ukhuwah itu ada bermacam-macam ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah basariyah adalah sesama manusia. Ukhuwah wataniyah adalah saudara sebangsa setanah air. Ukhuwah Islamiyah sesama saudara muslim. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin.
Kaum Muhajirin itu siapa? Kaum Ansar itu siapa? Yaitu kaum Ansar adalah kaum yang melakukan bantuan yang menerima kaum saudaranya yang berasal dari Mekah pindah ke Madinah, maka disebut dengan kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansar adalah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin yang berpindah. Jadi Ansar adalah penolong, sedangkan Muhajirin adalah orang yang berpindah. Itu. Nah, dengan demikian Nabi Muhammad telah membangun sebuah ikatan persaudaraan tidak saja semata-mata dikarenakan hubungan darah, tetapi karena ikatan agama atau ideologi. Jadi dipersaudarakan, bahkan dari yang saudara ini disuruh nginap, diberikan rumah, tempat tinggal dari saudara-saudara kaum Ansar, bahkan diberikan juga lahan untuk bercocok tanam. Nah, itu. Kemudian menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak seagama, yang tidak seiman. Misalnya pada waktu itu ada suku-suku namanya suku-suku dari yang beragama lain, misalnya Yahudi, Nasrani. Jadi menjalin persaudaraan dengan pihak lain yang non-Muslim. Untuk menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad menjalin persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Sebuah piagam pun dibuat yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah itu adalah perjanjian antara kaum muslimin yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang yang menjadi rakyat ataupun masyarakat Madinah pada waktu itu, yang bukan hanya sebagai warga muslim tapi juga mereka yang bukan dari muslim seperti Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad menjalin persahabatan dengan orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Sebuah piagam pun dibuat yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dalam piagam itu ditegaskan persamaan hak dan menjalin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hak-hak politik dan keagamaan. Jadi dilindungi hak-hak orang-orang yang Yahudi dan agama lain tadi, hak-hak politiknya juga, hak-hak agamanya juga dilindungi selama tidak ada penyerangan dan pemaksaan untuk masuk ke dalam agama masing-masing. Jadi betul-betul dilindungi. Setiap orang wajib menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan pula bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintahan dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada beliau. Nah, otomatis dalam Piagam Madinah ini juga dicantumkan di sana bahwa kepala pemerintahan langsung di bawah kepemimpinan Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya sebagai seorang nabi pada waktu itu, tapi juga adalah sebagai pemerintahan Islam pada waktu pemerintahan yang ada di Madinah pada waktu di awal-awal Rasulullah pindah ke Madinah. Makanya kemarin kalau kita tarik ke negara kita ada istilahnya namanya Piagam Jakarta. Bahkan di dalam Piagam Jakarta itu juga ada, mungkin ada yang tahu ya, istilahnya umat Islam itu disuruh menjalankan syariat-syariatnya. Tapi itu dihapus, diganti dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Itu sebenarnya ada korelasi, ada hubungan antara Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta. Tapi Piagam Jakarta ditiadakan hanya sebagai suatu sejarah, tapi yang kita lakukan adalah yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Nah, dengan terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Pada sisi lain timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam yang lainnya. Nah, jadi dengan adanya berdirinya sebuah terbentuknya negara Madinah ini tadi, maka ada kekhawatiran dari pihak-pihak lain. Pihak lain itu maksudnya adalah pihak-pihak musuh Islam yang dulunya memusuhi ketika di Mekah. Siapa? Mereka itu adalah kaum kafir Quraisy. Maka pada waktu itulah terjadinya perang yang cukup besar dalam sejarah Islam. Perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy di bulan Ramadan, di bulan tidak berapa lama beliau hijrah ya, itu perang Badar, perang besar dalam sejarahnya. Kenapa besarnya? Bukan dari jumlah kaum
apa namanya, prajuritnya hanya sedikit, tapi umat Islam hanya 1.000 orang kaum kafir Quraisy, tapi umat Islam hanya 305. Perang merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan, ya kan, bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dengan perlengkapan yang sederhana. Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah, kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi Muhammad bertemu dengan pasukan berjumlah 900 sampai 1.000 orang dalam peperangan ini. Nabi Muhammad dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan ini, padahal tidak jauh perbandingannya. Kemudian perang Uhud, yang kedua perang Uhud. Perang Uhud ini lebih besar lagi jumlahnya, jumlah prajuritnya. Kekalahan perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin, karena itu mereka bersumpah akan menutup balas kekalahan tersebut pada tahun ketiga Hijriah. Maka mereka berangkatlah ke Madinah dan membawa 3.000 pasukan berunta, yang 3.000 yang kemudian 200 pasukan berkuda dan 700 diantaranya mereka memakai baju besi. Pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid kedatangan pasukan Quraisy disambut oleh Nabi dengan sekitar 1.000 pasukan. Nah, tadi ini sudah semakin besar pasukan Quraisy, sedangkan Rasulullah dan pasukannya kaum muslimin itu 1.000. Pada waktu inilah terjadi suatu ketidakamanan prajurit Islam. Berikan amanah tapi melakukan amanah karena tergiur dengan barang, maka kaum muslimin, prajurit kaum muslimin bisa dikacau balaukan oleh pasukan Quraisy. Ini sejarah, sebenarnya bukan kalah, menang, tapi karena khianat akhirnya bisa memporak-porandakan. Kemudian yang selanjutnya adalah perang Ahzab atau Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk. Itulah perang-perang yang terjadi dalam rangka penyebaran agama. Jadi sebenarnya bukan kaum muslimin yang menyerang duluan, tapi semuanya adalah kaum muslimin itu diserang. Yang kedua strategi Rasulullah itu apa? Yang kedua adalah surat Nabi Muhammad kepada para raja. Juga surat kepada raja-raja, ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi bahkan yang ada juga yang tidak menolak, tidak, tetapi memberikan balasan dengan mengirim budak. Ini diantaranya adalah di antara raja-raja yang dikirim oleh Nabi ialah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja tersebut menyambut ajakan Nabi Muhammad, semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, ada pula yang menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ya, tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad pun dibunuh dengan kejam. Tapi ada juga Raja Muqawqis menolak dengan halus. Kemudian yang ketiga strategi Nabi adalah dalam rangka penyebaran Islam ini adalah melakukan penaklukan kota Mekah. Jadi yang tadi adalah kota di mana Rasulullah dibesarkan, di mana Rasulullah dilahirkan, di mana Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu kota Mekah, di mana istri beliau bermakam juga di Mekah. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah beliau melakukan menaklukkan Mekah karena ingin mengembali. Ingin mengambil kembali kota yang telah ditinggalkan oleh beliau. Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah Nabi Muhammad menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut dengan
tahun perutusan. Sejak itulah peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad kembali ke Madinah dan mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para dai dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan dan memungut zakat. 2 bulan kemudian Nabi SAW jatuh sakit dan pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah bertepatan dengan 9 Juni 632 beliau pun wafat di rumah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikian materi kita pada hari ini. Kemudian pertanyaan, perhatikan. Satu, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di Madinah? Apa yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah? Dasar-dasar kehidupan apa yang beliau letakkan? Kemudian yang kedua, sebutkan perang yang terjadi di awal-awal Rasulullah mendirikan negara Madinah. Sebutkan perang yang terjadi ketika Rasulullah melakukan di awal-awal terbentuknya negara Madinah. Perang di awal-awal terbentuknya negara Madinah, perang apa saja? Ya mungkin itu saja. Yang pertanyaannya bisa saya ulang kembali adalah apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah. Kemudian perang apa saja yang dilakukan ketika Rasulullah membangun sebuah negara Madinah di awal-awal pemerintahan beliau. Mungkin itu saja. Kalian kirim melihat seperti minggu kemarin. Akhirnya kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita pelajari ini memberikan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.